Selamat pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami Best Biz ID. Apabila Anda ingin ada saham dibahas, silahkan drop di kolom komentar atau silahkan klik Instagram maupun Facebook kami yang tertera di kolom deskripsi. Mari kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Jumat 19 Februari 2021. Kalau kita lihat hari ini market Amerika dan market Eropa bergerak senada, tidak seperti kemarin yang bergerak mix. Kali ini semuanya kompak berada di dalam zona merah. Dan hal ini disebabkan karena market Amerika melaporkan buruknya jobless claim atau ekspektasi pengangguran dari data pengangguran dari Amerika, dan juga disebabkan oleh buruknya forecast dari retailer raksasa Amerika, yaitu Walmart. Dan kalau kita lihat Dow Jones sendiri memang melemah 0,38% atau 119,7 poin ke 31.493. Sedangkan Nasdaq melemah 100,1 poin atau 0,72% ke 13.865, dan S&P 500 melemah 17,4 poin atau 0,44% ke 3.914. Jadi untuk Nasdaq ini melemah 3 hari berturut-turut. Kemudian kalau kita lihat FTSE 100 Indeks London melemah cukup dalam 1,4% atau 93,8 poin ke 6.617. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt, indeks dari negara Bavaria Jerman ini melemah tipis 0,16% atau 22,3 poin ke 13.887. Sedangkan CIC Prancis melemah 0,65% atau 37,5 poin ke 5.728. Dan lalu kalau kita melihat dolar indeks saat ini, maka US dollar indeks saat ini melemah tipis 0,343 poin atau 0,41% ke 90,574 poin. Dan memang dolar indeks biasanya bila melemah maka pasar saham menguat. Tetapi kali ini kejadiannya berbeda karena data penganggurannya memburuk. Kemudian kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange melemah tipis 0,04% atau 0,01 poin ke 22,79 atau kalau kita rupiahkan adalah 3.204. Sedangkan EIDO ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika kembali melemah. Setelah kemarin melemah, hari ini melanjutkan pelemahannya 0,55% atau 0,13 poin ke 23,47. Jadi kalau kita lihat market Eropa berada di dalam zona merah, market Amerika berada di dalam zona merah, dan EIDO pun juga berada di dalam zona merah. Kemudian kita berpindah ke market komoditi, di mana oil atau WTI oil atau Western Texas Industries Oil, harga minyak hari ini melemah 1,01% atau 0,62 poin ke 60,52 US dollar per barrel. Sedangkan gold, harga emas menguat tipis 2,2 poin atau 0,12% ke 1.775. Lalu kalau kita melihat harga timah, hari ini harga timah kembali menguat cukup tajam 642,5 poin atau 2,62% ke 25.127,5. Dan harga nikel dunia juga menguat cukup tajam 2,26% atau 425 poin ke 19.202,5. Harga CPO mengalami penurunan 144 poin atau 3,96% ke 3.490. Dan batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Februari melemah 0,25 poin atau 0,28% ke 85,75. Sedangkan batu bara Newcastle untuk kontrak bulan Maret
melemah 1,6 poin atau 2,01% ke 77,65. Lalu batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan Februari mengalami kenaikan 0,31% atau 0,2 poin ke 65,55. Sedangkan batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan Maret mengalami penguatan 1,76% atau 1,1 poin ke 63,70. Jadi kalau kita lihat dari bursa komoditi yang pantas untuk diperhatikan hanya ada timah dan nikel yang hari ini kenaikannya cukup lumayan tajam. Lalu kita beralih ke opening atau pembukaan market Asia saat ini, di mana 3 indeks yang sudah dibuka, yaitu indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang yang hari ini ternyata dibuka kembali melemah 0,58% atau 186,09 poin ke 30.050. Kemudian S&P ASX 200 Sydney juga dibuka melemah 0,68% atau 46,7 poin ke 6.839,2. Sedangkan indeks Kospi Korea masih melemah tipis, ini melemah 1,63 poin atau 0,05% ke 3.085,03. Lalu apa saja berita-berita yang hari ini meramaikan pagi ini untuk kita cermati? Yang pertama-tama adalah berita mengenai DP 0%. Jadi DP 0% untuk kredit lunak, uang muka lunak untuk perumahan diharapkan akan menggairahkan kembali sektor properti. Lalu ada juga berita tentu saja yang kemarin cukup hot, yaitu penurunan suku bunga, di mana Bank Indonesia atau Bank Sentral Indonesia menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin ke 3,5, yang diharapkan ini akan lebih menggairahkan sektor real dan tentu saja akan membuat orang lebih malas lagi naruh uangnya di bank, di deposito, lalu diinvestasikan ke tempat yang lain. Dan tentu saja ada berita tentang nikel, di mana adanya pemindahan pabrik Tesla dari Indonesia rencananya ke India juga mewarnai berita-berita yang ada hari ini. Dan bagaimana IHSG hari ini? Kalau kita melihat IHSG hari ini, kami memprediksi IHSG ada di zona merah sebesar 51%, karena kami melihat market Eropa, Asia, dan Amerika juga merah. Kemudian kita melihat Edo juga berada dalam posisi merah. Sedangkan hari Jumat juga kita tahu adalah hari yang banyak dipakai untuk sell off. Dan kalau kita lihat IHSG saat ini memang minim sekali sentimen positif dan terjadi penurunan jumlah volume transaksi yang cukup besar. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami BestBiz ID. Sampai jumpa.